Sebelumnya saya aturkan panganjalimat, Om Swastiastu. Eh, Selamat malam semuanya. Eh, Salam sejahtera dan salam harmoni ya. Jadi eh, Maaf, Pak Sano. ya, jadi terima kasih ada di sini hadir juga Pak Kajur, Pak Budi Aryawan, dan Pak Edi Nurhayata. Kemudian beberapa juga mahasiswa kita, Gracia, ada Agus Rediawan, Aris, dan Adi Gunawan. Jadi di sini eh, saya eh, sebagai Korprodi perlu mengingatkan bahwa ada aturan yang apa yang diminta oleh eh, kampus. Rektor Undiksa sudah menetapkan eh, SK Rektor ya, nomor 544 tahun 2025 tentang kewajiban untuk publikasi, haki, dan citasi untuk mahasiswa eh, di Undiksa ya, terutama yang kita di Unpad ini memang disetarakan dengan S1. Nah, jadi dalam apa SK tersebut yang sudah disampaikan di dalam eh, lampiran di setiap angkatan. Jadi di sini dalam SK Rektor itu memang menyatakan tentang kewajiban publikasi kekayaan intelektual dan citasi karya ilmiah bagi mahasiswa tahun 2025. Nah, ini materinya agak buru-buru nih, baru 15 menit saya eh, apa buat ya, karena saya baru datang dari Jeneng Dalam ya, antar istri DWP ya. Jadi sebelum sempat tadi juga ada rapat ya, dipimpin oleh Pak Kajur ya, sehingga tapi saya harapkan sosialisasi ini merupakan menjadi awal kita aware ya atau peduli bahwa ini sebenarnya jadi keharusan kita ya untuk mahasiswa D4 ya, terutama untuk kewajiban saat nantinya menjadi eh, apa saat lulus atau yudisium ya. Nah, ini berdasarkan hasil rapat pimpinan ya eh, tahun lalu dan Desember dan 2025 kemarin Januari. Kemudian tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi dan citasi sivitas akademika. Isi keputusannya adalah mahasiswa Undiksa diwajibkan melakukan publikasinya. Kemudian fokus pada kekayaan intelektual dan citasi karya ilmiah. Kemudian eh, instruksinya diharapkan semua dekan mensosialisasikan di fakultas atau program studi masing-masing. Jadi di pasal 1 itu eh, mahasiswa kita itu yang sarjana, diploma juga diplomanya diploma 4 ya, yang merupakan sarjana terapan ya diwajibkan. Kemudian karya ilmiahnya bentuknya artikel jurnal, proceeding konferensi atau bentuk lain yang diakui oleh Indonesia. Kemudian di pasal 2 tentang publikasi ilmiah, mahasiswa sarjana wajib menerbitkan satu artikel di jurnal nasional terakreditasi atau proceeding konferensi nasional. Kemudian di pasal 3-nya tentang kekayaan intelektual, terutama yang salah satu mahasiswa dianjurkan mendaftarkan hasil penelitian mereka sebagai kekayaan intelektual haki dalam bentuk paten, hak cipta, dan desain industri. Kemudian yang di pasal 4 tentang citasi, itu mahasiswa diwajibkan untuk melakukan citasi terhadap
sumber referensi yang kredibel dan mengikuti standar penulisan akademik. Di setiap tugas akhir, tesis, disertasi, ya, kita kan tugas akhir ya, menggunakan minimal 20 referensi dari jurnal nasional dan internasional yang terindeks. Nah, ini juga menjadi cukup concern ya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang dari kita kan agak apa kesulitan bagaimana sih mencari literatur biar biar cepat ya. Nanti kita akan lihat ya, sama-sama kita praktekkan. Kemudian yang pas tadi kewajiban ini perlu diperhatikan. Dan standar publikasinya ya bentuk artikel di jurnal nasional terakreditasi atau proceeding konferensi nasional, minimal satu publikasi sebelum kelulusan. Nah, ini menjadi agak concern ya kalau mahasiswa kita yang 2000 angkatan 2021 yang akan yudisium di Juli nanti ya, dia harus kita segerakan memasukkan jurnal atau artikel ke jurnal nasional yang setidaknya yang Sinta 5 atau 6. Kemudian kalau belum terakreditasi, publikasi dapat digantikan dengan haki. Jadi kalau misalnya jurnal nasionalnya belum terakreditasi atau Sinta 5, 6 itu ditambahkan dengan haki. Haki juga tentang buku, biasanya tentang buku panduan, misalnya mahasiswa buat apa, ya. Nah, ini boleh dilakukan selama perkuliahan maupun pada saat akhir ujian tugas akhirnya. Jadi, merupakan bagian dari tugas akhirnya. Kemudian di bagian pedoman pendaftaran kekayaan intelektual, ya seperti umumnya ya jenis kekayaan intelektual itu di DJKI ya, itu eh, pendaftarannya bisa dilakukan mandiri maupun lewat kampus. Jadi kita sudah biasa melakukan lewat kampus, bahkan kemarin Pak juga ikut membantu ya untuk menyelesaikan haki sehingga nantinya akan dipermudah lah. Jadi kalau mahasiswa mau mendaftarkan ya buku tugas akhirnya atau punya sesuatu yang merupakan karya lah, karya baik itu alat yang sifatnya bagus, ada gunanya ya. Terus adik-adik di sini mau membukukan itu, kemudian kita desainkan untuk masuk ke haki itu bisa. Jadi haki itu jangan berpikir eh, terlalu ribet-ribet ya, karena pendaftaran haki itu sangat mudah ya. Orang IPS buat cerita aja, cerita tentang apa itu tuh bisa dihakikan ya. Kemudian buat desain apa, nama desainnya apa, dihakikan ya. Dan, bisa saja ya. Ya artikel misalnya sudah dibuat jadi artikel, dia dihakikan. Punya buku, punya modul, program apa, dibuat hak cipta, eh, itu bisa ya didaftarkan ya. Dan biaya pendaftarannya juga cukup murah kalau bisa dikatakan ini ya, kita 200.000 gitu ya untuk buku, kalau program ya software 300 gitu. Nah, proses pendaftarannya itu nanti mengisi formulir pendaftaran jadi UPA, AKI, Mendiksa. Ini sebenarnya sudah ada linknya ya. Jadi tinggal berhubungan sama dosennya, nanti dosennya akan mendata semua apa hakim. Kemudian melampirkan bukti penelitian, ya, inovasi,
Kemudian kita memberikan subsidi kalau ada ya, kita tertentu. Ini agak apa biasanya enggak ada subsidi. Tapi biasanya kalau kemarin ada proyek membuat 10 buah haki, cuma di apa biayanya ditanggung fakultas ya, biaya pendaftaran. Nah, ongkos membuatnya enggak itu. Sehingga ya Bapak kemarin ikut begitu, eh, untungnya bisa terselesaikan. Jadi 10 buah haki yang melibatkan mahasiswa juga sudah ada. Jadi sini seperti angkatannya Gracia itu sudah ada termasuk angkatan Haris ya. Nah kemudian Tidak berapa pakai? syarat pengajuan Udah. kita Kasih tahu. nggak Eh, bukan ya. Kemudian Nggak bagaimana mau. tentang standar lama sekali waktu. citasi. Nah, standar citasi di dalam SK tersebut mewajibkan itu menggunakan minimal 20 referensi dari jurnal nasional. Nah, ini juga cukup ini ya, eh, apa, repot ya. Kemudian penggunaan sumber seperti repositori, buku teks, laporan penelitian yang dibatasi 30% dari total referensi. Kalau buku teksnya itu atau laporan penelitiannya siapa, misalnya mahasiswa sebelumnya, gitu. Nah itu 30%. Tapi diharapkan yang apa referensinya yang dari jurnal itu cukup banyak gitu. Jadi membuat skripsi itu nggak bisa kita eh, apa cuma sekedar main-main kita buat alat, pokoknya kita buat alat aja, tapi nggak ngelihat orang lain sudah buat alat yang serupa, penelitian yang serupa, enggak gitu. Jadi itu ada effort atau usaha lebih jadinya nantinya yang perlu menjadi kewajiban mahasiswa untuk mencari. Nah, bagaimana nantinya mencarinya? Nah, itu kita akan mempraktekkan ya dan beberapa tempat seperti Google Scholar, kemudian yang cara-cara yang lainnya, gimana cara mendapatkan artikel dengan apa mudah ya, yang misalnya susah di-download PDF-nya itu. Nanti kita akan lihat. Ya. Kemudian formasi citasi yang diperbolehkan. Nah ini akan bergantung dengan si apa skripsinya ya. Kalau skripsi model kita itu biasanya model apa ya? Jadi model apa itu pasti ada nama pertama nama pengarang, misalnya si Budi, koma tahunnya apa itu. Dan sehingga nanti di daftar pustakanya akan berurutan secara abjad ya. Budi siapa gitu ya. Apa namanya akan berurut secara abjad ABCD sampai Z itu. Kalau I triple E atau Institut Electrical Electronic Engineering ini biasanya di apa eh, di bahasa Inggris lah itu. Yang Harvard ini sebenarnya mirip-mirip dengan apa ya? Karena dia menggunakan cara menyingkat. Kalau misalnya apa itu namanya Ketut Budi Arimbawu, berarti bisa dibilang Budi Arimbawunya koma 2020 gitu ya. Eh, atau misalnya Gede Nur Hayata, berarti kan bisa kita buat Gede Nur Hayata gitu koma 2024. Tapi kalau Harvard itu sudah bilangnya Nur Hayata G gitu, titik 2024 ini. Nah, itu hanya contoh beberapa
artikel yang model kayak gitu. Apalagi yang Chicago ya. Jadi berapa yang masuk di situ ya. Persyaratan untuk artikel jurnal itu minimal 40 referensi berasal dari jurnal ilmiah, bukan buku. Dilarang menggunakan sumber dari Wikipedia atau situs yang tidak kredibel. Nah, ini juga sangat ini ya concern juga ya. Beberapa eh, apa tugas akhir dari mahasiswa kita lihat masih menggunakan situs yang tidak kredibel, artinya dia situs yang dari blogspot, kemudian dari web-web yang memang suka ngasih informasi tentang tutorial apa gitu ya, membuat apa, tutorial tentang motor listrik gitu kan. Nah itu eh, situs-situs tersebut sebenarnya secara praktis itu gampang kita ngambil copy paste itu. Tapi kalau dia masuk nanti ke Turnitin ya kita kan ngecek ya di Turnitin di apa eh, aplikasi Turnitin nanti mungkin tak tunjukkan ya. Jadi itu karena langsung ya. Seperti kemarin eh, mahasiswa bimbingan Bapak ya Gusti Parwade memang Pak bantu untuk laporannya berdasarkan penelitiannya Bapak juga. Eh, Kemudian dia buat laporan, kemudian saya minta tambahkan bagian fiber optik. Anda jelasin yang agak inilah tentang ini ya. Nah, karena saya minta mahasiswa, dia nyari di internet langsung copy paste. Ternyata dari Turnitin pengecekan plagiat yang punya Pak itu kan memang ChatGPT gitu ya. ChatGPT itu nggak kena dia di Turnitin. Nah, yang di ini mahasiswa itu ngambil dari website mana dia ngambilnya juga tidak apa tidak begitu pintar mengolah data mengolah kata-katanya langsung copy paste ya itu aja yang kena itu ya yang merah itu ya. Jadi kewajiban Turnitin eh, 20% maksimal ya. Lebih dari 20% kan merah ya artinya nggak boleh tugas akhirnya itu lebih dari 20% mirip ya. Saking asiknya copy paste dari situs-situs yang tidak kredibel itu menjadi eh, tugas akhirnya hasil copy paste saja banyak. 20% itu di atas 20% sudah merah ya nggak boleh gitu. Nah, si si Farwata itu karena copy paste yang punyanya dia aja merah gitu. Itu pun 12%. Jadi lulus ya. Jadi eh, memang sekarang itu mahasiswa nggak bisa buru-buru untuk mengambil data dari internet tanpa diolah dulu gitu. Atau tidak memperhatikan di sana eh, itu situs tidak kredibel, itu dari Wikipedia, itu menjadi kalau di copy paste menjadi akan terdetek secara plagiat. Atau misalnya dari artikel mendetek secara langsung copy paste itu bisa juga kena plagiat. Kalau dia copy paste benar-benar itu ya. Sekarang kita sudah modelnya pakai AI, ya kita manfaatkan bagaimana caranya membuat kata-kata itu memang sudah tidak copy paste plot dari artikel orang ya. Nah, itu sangat dimudahkan juga dengan AI. Ya. Kemudian citasi sendiri diperbolehkan maksimal 10%. Itu kalau udah punya artikel. Kalau belum berarti ini baru. Ya. Nah, di dalam SK tersebut juga ada konsekuensi dan sanksi bagi mahasiswa. Ya.
Jika mahasiswa tidak memenuhi kewajiban publikasi, maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir skripsi. Wajib membuat pernyataan tertulis untuk menyelesaikan publikasi sebelum yudisium. Nah, jika mahasiswa melakukan plagiat, jadi di sini kan tidak boleh ikut ujian akhir. Jadi kalau kita bisa membuat artikel itu eh, tidak merupakan tugas akhir di masa kuliah, itu juga sudah menjadi apa, membypass atau merupakan udah memenuhi syarat untuk apa, yudisium. Jadi tidak harus merupakan hasil ujian skripsi. Nah, kemudian plagiat tingkat kemiripan 30% dikembalikan untuk revisi. Nah, ini ditingkatkan lagi ya. Kalau di atas 30 eh, eh, apa, lakukan revisi, jika itu berat maka diskor ya. Dicabut gelarnya. Jadi nah ini juga karena sudah masuk filternya oleh dosen. Nah, yang ini sangat apa, kecil kemungkinannya terjadi ya. Jadi dosen diharapkan sudah mengarahkan mahasiswa ini perbaiki, ini merah begini, kamu uh, inilah pakai kata-katanya ya, ya pakai AI aja ya, ChatGPT gitu ya, untuk melakukan perubahan. Jika mahasiswa tidak memenuhi standarnya, sitasi tidak diberikan persetujuan, tidak hingga revisi referensi sesuai ketentuan. Jika terjadi pelanggaran berulang dan pelatihan akademik tentang sitasi dan referensi. Ya. Nah, itu yang ininya ya, tentang ini masuk semua ya di seminar. Nah, ini publikasinya, syarat, museum, kemudian KI-nya. Karena ini masuk sebagai eh, kewajiban ya semua ya, kalau untuk sarjana terapan ya. Aku mulai yudisium setelah wisuda, mulai yudisium setelah wisuda periode Agustus 2025. Jadi yang kalaupun Anda apa, yang adik-adik angkatan 2021 bisa menyelesaikan ini tidak menjadi apa, kewajiban ya. Namun kalau bisa membuatnya, alangkah baiknya ya. Ya, siapa tahu entah kejadian apa nggak bisa yudisium apa wisuda Agustus ya. Ternyata harus di Oktober misalnya. Nah, itu eh, menjadi concern kita ya. Jadi semuanya aja kita, kita panggil berdasarkan kemarin, rapat kemarin kita apa, semua angkatan kita minta untuk mengikuti sosialisasi ini. Kemudian di sarjana ya. Nah, di sarjana ini dan sarjana terapan ini wajib memiliki publikasi ilmiah paling rendah pada jurnal ilmiah Sinta 6 eh, atau proceeding konferensi internasional. Sinta 6 ini paling rendah ya, artinya dia eh, apa, seleksi, kemudian dari editor melihat isi dari jurnal apa, artikel kita itu tidak terlalu eh, melihat kontennya itu apakah ada yang sangat ini enggak, ada yang sangat
penting nggak itu. Dan kalau misalnya membuat alat yang sama itu masih bisa itu ya. Misalnya membuat alat kendali apa itu yang eh, mungkin di luar sudah pernah ya. Itu masih ini. Kalau mulai Sintanya naik sampai Sinta 3, apalagi Sinta 1, itu sudah eh, menggunakan bahasa Inggris juga, kemudian grafik-grafiknya juga harus bagus gitu. Nah itu yang paling rendah itu memang Sinta 6. Kemudian ini melakukan minimal 7 citasi kalau terhadap publikasi dosen Indonesia dan minimal 3 citasi pada artikel yang terbit di jurnal. Ini agak ini ya eh, mungkin tadi itu agak copy paste-nya agak buru-buru ya. Li- 15 menit saya sebelum ini ya baru datang dan bagaimana cara Bapak untuk mengambil data-datanya ya dengan ChatGPT ya. Ya, jadi dengan minta deteksi semua huruf kata-kata secara bertahap. Ini semua isi SK secara rinci, oke, maksudnya lampirkan lampiran semuanya dilampirkan. Nah, jadi yang ini dipilihkan karena kalau sudah PDF begini susah ya kita mendeteksi semua ya. Jadi ada mungkin beberapa, nah, jadi dengan rekaman begini kan kan kelihatan ya sarjana terapan ya, kita wajib minimal 7 citasi untuk publikasi dosen penelitiannya dan 3 citasi untuk yang terbit di jurnal internasional. Itu nah, bagaimana sekarang praktek mencari literatur. Jadi ada beberapa tempat, ini salah empatnya. Jadi kita bisa mencari yang artikel itu dari sini. Misalnya di paling gampangnya Google Cendikia ya, atau Google Scholar ya. Nah, di sini misalnya tentang eh, apa ya solar panel ya dengan untuk takdir ya untuk greenhouse ya. Di sini kan sudah ada beberapa ini tinggal yang PDF ini sudah bisa langsung kita ambil ya kan ini untuk greenhouse. Nah sekarang kan eh, ini berbahasa Inggris itu ya tinggal kita lihat di abstraknya. Di abstraknya kira-kira apa. Nah, Anda bermain di sini. Atau mungkin sebelum tak lanjutkan praktek, ada yang bertanya enggak dulu nih. Dari apa yang datang sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita mempraktekkan. Di sini. Oke, kalau tidak ada, Pak lanjut untuk mempraktekkan ya. Nah, nah, misalnya kita mencari di sini ya, di Google Scholar atau bahasa Indonesianya Google Cendekia. Itu. Google Cendekia. Ya, cari aja langsung apa
tentang judulnya ya, judul tugas akhir atau produknya mau buat apa, misalnya mau buat artikel sebelum tugas akhir itu bisa ya. Jadi dengan SK ini sebenarnya dosen itu bisa di saat berkuliah itu memberikan eh, permintaan untuk membuat artikel. Nah, ini juga dilakukan di prodi informatika agak ini juga ya. Cukup gawat juga, dosennya meminta di perkuliahan itu eh, membuat tugas dari mata kuliah itu hasilnya adalah artikel yang sudah disubmit ataupun sudah jadi itu ya, sudah publish. Nah, itu kan selain butuh pemikiran juga biaya nantinya di situ. Siapa biayanya, siapa yang nanggung gitu kan, sendiri gitu ya. Nah, itu kalau lihat dari aturannya, eh, mana kalau nggak salah ada eh, bagian yang dosen pun juga bisa gitu ya. Dosen pun juga bisa. Kan kehidupan bilang kekayaan publikasi. Nah, ini yang nomor 3 ini yang menjadi uh, yang dipakai oleh ada dosen di informatika itu, publikasi yang dimaksud publikasi artikel ilmiah yang dilakukan mahasiswa selama yang bersangkutan studi di program studi terkait dengan bidang keilmuan yang relevan. Jadi karena tidak ada keharusan di tugas akhirnya, di mata kuliahnya pun juga mereka mulai mewajibkan itu. Pokoknya kuliahnya nggak perlu ini nih, hasilnya ada ada publikasi yang ada nama Pak itu. Anda pakai nama pertama, Pak sebagai nama kedua gitu. Kalau berhasil publikasi, entah cinta berapa ya, entah cinta paling rendah cinta 6 itu ada nilainya itu. Bisa nilai A kalau bagus. Itu kan yang memanfaatkan mahasiswa yang pintar ya untuk mendapatkan eh, apa publikasi yang bagus yang meningkatkan keilmuan. Nah, itu bisa juga ya. Kalau dia berdasarkan hasil karya akhir, maka menyertakan pembimbing utama dan pendamping. Jadi kalau dosennya bisa loh. Gitu. Jadi yang nomor 3 ini eh, selama ini, dan nomor 5 ini ya, publikasi atau yang bukan berasal dari hasil karya akhir. Nah, maka publikasi ini wajib menyertakan minimal satu orang dosen yang mengajar di program studi terkait dengan bidang keilmuan berkesesuaian. Ya. Jadi misalnya Pak ngajar elektronika biomedik. Ntar hasilnya Anda harus buat publikasi artikel ke sudah publish gitu. Ah, itu kan ya Pak bisa berdalih dengan ini kan. Oh, ini bisa ya, boleh dong. Tapi mahasiswa ya kalau dikejar begitu kan lumayan juga ya. Agak susah ya. Nah, itu sebenarnya ini ya. Jadi bisa bisa menjadi eh, apa menambah karena Undiksa sendiri juga kembali ke sana ya.
poinnya menambah klaster undik saya itu meningkat tuh. Karena artikel-artikel itu kan selain nama mahasiswa, nama dosen, ada ininya apa dari universitas ya undik saya. Nanti itu akan terdata, terus akumulasi eh, dari Sinta ya. Jadi kalau kita melihat ke Sinta, itu adalah sistem apa indeks untuk karya ini. Indeks karya ini eh, berdasarkan misalnya afiliasi ya, berdasarkan afiliasi indeks saya. Ini kan kelihatan indeks ya, skornya berapa, dia akan meningkat dari World Class University gitu, BKU. Ini berapa artikelnya ya, yang Scopusnya berapa, Google Scholar-nya Garudanya berapa, sehingga dia berada di peringkat berapa gitu kan. Ini hasil hasil ini. Jadi sebenarnya eh, menyangkut di sini migrasi. Di sini rekayasa sistem elektronik. Universitas ini proyek kita. Terus fokusnya ada 16, juga skolarnya ada 365. Ini ya, ada 5 autornya. Jadi dari apa Kasutaya Indrawan, Nur, ya gitu lah. Jadi mencari berdasarkan di Sinta ini secara nasional ini bisa. Ya. Kemudian kalau kita mau mencari si apa jurnal, ya, jurnal yang Sinta 6. Nah, ini jurnal Sinta 6 pinter ya. Saya bilang ini, baik, nah, itu baru satu. Nah, jurnal Teknovasi. Nah, ini kita bisa klik kanan, lihat emailnya, kemudian lihat websitenya. Nah, ini kan jadi bisa ya. Jadi kalau misalnya nyarinya 5, Cinta 6 kosong, apa satu doang. Cinta 5 cari yang tapi Pak, kalau yang elektronika ada komputernya bisa, elektro bisa. Nah, yang Cinta 5 juga ada satu. Jadi kalau benar-benar isi ada elektronikanya ya, kemudian kita lihat websitenya, tinggal ke kanan. Apakah ini aktif? Tadi nggak aktif ya. Nah, caranya seperti itu.
Misalnya yang apa, yang elektro lah, mestinya masuk yang jurnal PTI-nya. Nah, Power Electrode juga orang elektro, kajian, kemudian jurnal PTI-nya, jurnal teknik elektro Palembang, 13 Agustus. Kemudian Teknika, Tesla, Elektrum, JSL Science, jurnal Uniksa. Nah, ini kan jurnal kita nih, ya, PTI ini. PTI. Tapi di sini kalau Anda mau cari apa, eh, apakah dia berbayar atau gratis ya? Eh, Biasanya dilihat di outer view. Oh, ada linknya, ya. Tapi nggak masuk. Ya. Saya ini ke Pak Wayan Mahardika ya, di PTI. Outer view. Jasnya pengiriman 00, ulasan jalur cepat 300.000. 300.000 udah bisa publikasi. Nah, itu mencari ininya. Artinya kalau misalnya kita mau ngirim artikel ke sini, ya tentu harus register dulu. Jadi register dulu. Saya di sini pakai bahasanya bahasa Indonesia, yang A itu ya. Ini di sisi ya. Kalau yang bintang itu harus diisi. Kalau yang salutation itu Mister gitu ya. Kalau first name Putri I gitu. Yang working long itu bahasa Indonesia aja. Ini mau confirm username password bisa ya. Register sebagai author. Nah, register ini. Dan kita sudah punya nih. Ah, kemudian di sini new submission. New submission bahasanya seperti Indonesia, author, ini apa? Kita save continue, upload dah artikelnya. Nah, ini cara kita ngupload sampai isi metadata dan konfirmasi ya. Ini sudah berhasil lah kita mengirimkan artikel nanti masuk ke email kita, artikelnya sudah submit itu. Jadi tinggal editornya itu ngecek. Nah, bagaimana aturan eh, apa bikin format dari artikelnya? Biasanya di sini ada fokus, proses, author guideline. Nah, ini author guideline ini biasanya ada formatnya. Ya, kalau misalnya apa eh, tidak ada formatnya, biasanya kita buat yang umum aja dulu tanpa terformat ya, tanpa menggunakan kolom-kolom, kemudian submit itu kalau kita apa tidak
diberikan formatnya. Nah, ini teks menggunakan ini huruf. Ini nggak ada kan, nggak ada apa, nggak ada formatnya khusus mengikuti apa ya. Kalau di PTE ini Sebelah kanan Pak Santo formatnya. apa? Di menu sebelah kanan Di menu sebelah. formatnya. Heeh. Oh iya ya, format paper. Nah ini sih. Coba di. Nah ini format papernya seperti ini. Eh, kita tinggal download. Kita ada download. Nah baru di apa diisikan semuanya. Ikuti aja apa yang diperintah di sini. Jadi kalau misalnya kita bingung, kita lihat contohnya saja. Misalnya di sini kan contoh yang sudah publish itu biasanya diarsip ya, arsip atau current oleh saat ini gitu ya. Nah ini yang apa yang sudah nih tabel of content. Ini misalnya apa ya aplikasi. Ini ada klik PDF ya. Kita bisa lihat aja nggak perlu di download di sini dan bisa kelihatan. Jadi dia menggunakan bagaimana mensintasi seperti begini. Ya, kalau ini menggunakan kayak apa ya? Jenis apa itu apa tadi? American School Association. Yang lainnya tinggal gambar-gambar. Nama gambar pasti selalu di bawah ya. Kadang juga di tugas akhir tuh gambarnya di atas tulisannya. Kamu nggak tahu kalau tabel ya di atas. Ada juga mahasiswa yang dulu Pak temui nama tabelnya di bawah ya. Nah di sini akan apa di contoh-contoh artikel ini akan kita eh, belajar. Oh begini loh cara menuliskan. Ini semua hasil-hasil tugas akhir itu bisa menjadi ke sini, dibuatkan begini dengan dia melihat apa bentuk citasinya. Jadi kalau bentuk citasinya eh, nanti akan di daftar pustaka ini akan kelihatan. Ini menggunakan abjad ya kan. Batas B A M M N R W. Ini kebetulan sedikit ya, karena dia masih Sinta 5 itu nggak terlalu mengharuskan banyak-banyak ya. Nanti kalau Anda masuk, Anda eh, lihat filter yang Sinta 1 itu akan kelihatan daftar pustakanya akan lebih banyak gitu. Nah, itu akan perlu kajian lebih ini tuh, eh, tentang eh, berapa artikel ya kita nyari menyasar. Artinya kita mau memanah lah itu, mencari target yang di sini ya. Cari di Sinta, kemudian cari yang bagian jurnal, kemudian kita filter berdasarkan Sintanya. Kalau cuma dia terdaftar di Garuda atau tidak terakreditasi, ya bisa lihat filternya sini. Tidak terakreditasi ini belum terakreditasi ini yang Pak bantu kelola di Unipas. Eh, Mungkin enggak keluar. Belum masuknya apa ya? Kompleks. Ini masuk sini. Pakai itu.
Nah, kita lupakan itu. Nah, sekarang itu tentang di mana target jurnal yang ingin kita ini kan. Oh, di jurnal PTE, di jurnal apa? Teknik elektronika. Dulu punya yang D3 nya. Oh, kembali pakai filter ini. Jadi sudah nggak masuk lagi, nggak masuk sintang. Jadi. Nah, sehingga karena kita nggak punya jurnal sendiri, kita nggak bisa melakukan editing, membantu lebih mempercepat ini ya, eh, terpaksa nebeng-nebeng. Artinya bukan nebeng sih, artinya kita melihat tetangga ini yang di jurnal PTE ini bisa, ini kita bagusin lah jurnalnya. Kalau dia naik ini cintanya ya bagus juga kan. Kemudian kalau yang lainnya ya bisa memasukkan ke tempat lain, ya caranya untuk mendaftar seperti itu. Anda masuk register, kemudian di, di ininya, kalau misalnya sudah apa keluar, ini keluarnya tadi itu gimana ya? Ini sudah keluar nah. Oh, ini masih keluar. Ya. Sini logout ya. Kalau logout, kalau Anda sudah tersimpan di komputer, biasanya username sama passwordnya masih ada ya. Jadi kalau ini tanpa izin, Anda masuknya di sini. Username biasanya login lagi. Nah, ini yang untitled, yang incomplete ya. Anda bisa delete atau Anda mau lanjutkan lagi, tinggal diklik lanjutkan submit yang langkah kedua yang sampai langkah kelima. Nah, ya biasanya yang langkah keempat ini lewat nih. Upload suplemen itu tidak perlu, cuma upload file file utama saja. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara mencari itu, kita lanjutkan yang tadi ya. Tadi itu misalnya di ini mencari di sini, atau di ini semua yang sudah ada tulisan PDF-nya, berarti kita langsung mengakses PDF-nya. Nah, tinggal kita download, eh, simpan, dan bisa kita dapatkan. Nanti tinggal kita sesuaikan. Eh, Kalau misalnya Anda mendapatkan di internet ya, di internet, misalnya solar atau apa, greenhouse, ya, greenhouse. Ya, yang agak ini anda dari IEEE sih. Ini biasanya agak ini. IEEE Anda ngaksesnya ke sini. Saya di sini control A. Nah, panel ya bahasa Inggrisnya, misalnya panel. Di Misalnya di sini di Google juga bisa Anda mencari. Nah, ketika kita ngeklik
Ini ngeklik PDF-nya biasanya nggak bisa ya, perlu akses dari institusional ya. Institusinya ya harus tahu. Bisa. Kalau kita macam tidak kayak gitu. Jadi nggak bisa ke ini. Nah, caranya bagaimana ya untuk mendownload begini? Kan nggak bisa PDF-nya ya. Anda cari yang namanya DOI ya. Jadi kalau di apa di jurnal Indonesia itu selalu dia ada di current ini ada DOI-nya. Ada konten juga di sini tiap ini ada DOI-nya. Jadi kalau kita klik DOI-nya, kita akan menuju dxdoi.org. Apakah dia ada atau enggak ya? Kadang Indonesia masih apa DOI-nya masih begini ya, ada not found ya. Kalau yang apa yang internasional misalnya ini kita cari DOI-nya di sini. Nah, DOI kan kita klik di sini open tab ya. Kita klik, ya otomatis dia akan ke sini lagi. Ya dx.doi.org dan bla 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 itu otomatis dia ngeling lagi ke tempatnya. Nah, nah, terus kan nggak bisa ini ya, pakai yang namanya Skype yang apa trik untuk eh, orang yang belajar ini sangat penting ya. Walaupun secara internasional dia beli-beli, makanya duit para peneliti itu besar-besar karena dia membeli. Ini harus beli yang kayak IT, dia harus beli. Jadi kita masuk di sini, kita klik kanan, copy link address, ya. Copy link address, kemudian masuk ke Skype. Nah, ini tinggal kita masukkan doi-nya di sini. Nah, ini kan ada linknya yang tadi ya, link doi-nya. Yang balik lagi ke artikelnya itu. Nah, kemudian baru kita klik open. Ini alamatnya situsnya skyhub.se. Nah, kalau di sini not found, nah sekarang, nah seringkali juga ini ya, not found dia. Ini Skyhub itu ada banyak ya. Ada SE, ada DG, EE, ya karena dia eh, apa sering diserang sehingga eh, harus banyak-banyak menginginkan situs. Kalau ini sepertinya karena baru ya, baru baru ya dari 2010, enggak baru sekali ya. Jadi kalau kita susah di sini, cari eh, yang lainnya, yang ada dulunya kita copy, kemudian masuk ke Skype, kita paste, kemudian kita klik open, sama juga ya. Jadi kita harus cukup mencari-cari ya. Dan klik ini, copy link address, 2015. Nah, ini ada
tinggal kita download di sini. Download, dan kita dapatkan artikelnya. Nah, nantinya artikelnya ini yang kita ambil judulnya, kemudian nama orang-orangnya ya, untuk kita masukkan sesuai formatnya dia ya. Untuk memasukkan dengan cara teknik khusus ya, itu sebenarnya ada ya. Eh, tapi mungkin perlu install khusus ya. Nah, eh, kemudian Anda juga bisa mencarinya itu di LibGen. Ini bisa mencari buku ya. Misalnya Anda suka buku tentang LibGen nggak seperti ini dulu. Buku ini rata-rata menggunakan bahasa Inggris ya. Biasanya LibGen itu LibGennya .is biasanya ya. Kenapa ini LibGen yes. Kalau dia nggak ada berarti sudah di list ya. Nah, eh, nah kadang seperti itu ya. Jadi kita harus mencari artikelnya, kalau tidak di Skyhub bisa di LibGen atau di Google Scholar. Ini sudah cukup banyak bisa kita ambilin ya. Kalau nggak ngerti yang bahasa Inggris, pakai yang bahasa Indonesia. Dan juga orang itu biasanya eh, mensitasi itu nggak harus sama persis gitu ya. Artinya gini ya, misalkan eh, Anda punya yang artikel tadi itu mana, yang ini, kita lihat di sini, ini bicara tentang apa sih dia gitu, di abstraknya. Kalau Anda bingung, Anda translate saja gitu, tentang kolektor. Misalnya Anda bicara output panel menurun seiring peningkatan suhu operasi, beliau masalah umum peningkatan panas. Jadi di sini kan ya, output ini tentang mendefinisikan masalah umum peningkatan panas saluran yang menyebabkan rendahnya efisiensi. Misalnya Anda membicarakan tentang eh, di, di, di suatu kalimat bahwa dalam solar panel seringkali terjadi peningkatan panas yang menyebabkan rendahnya efisiensi. Si, itu ada buat si si ini, si orangnya ini, si Kulkarni itu. Misalnya kalau di sini ada 3 orang, biasanya DKK ya. Tahunnya tahun 2015. 2015. Kalau Anda di daftar pustakanya begitu. Kalau ini 2 orang,
bisa kita buat dan atau tanda dan ini. Cuma 2 orang aja, Javan. Javan. Ya. Kita enggak menyebutkan depannya, yang ini enggak kita sebutkan. Jadi nama belakangnya saja. Ini kalau berdua, ya. Kalau bertiga cukup di kakak. Jadi seakan-akan kita pinter gitu ya. Padahal nggak baca gitu. Padahal nggak baca ya. Kata pinter, oh ini banyak artikel ini. Padahal nggak baca ya. Yang pokoknya kita sebutin aja ya. Biar banyak aja ya. Tapi ingat juga, ini kan 2015 ya. Jadi kalau terlampau jauh ya, ini sekarang 2025 udah 10 tahun ya. Ini kelamaan ya. Jadi kita mencari paling enggak ya 5 tahun terakhir. Saya di sini cari yang apa 2024 ya. Jadi nanti akan keluar yang 2024 ya. Jadi dengan kita download terus dia bicara tentang apa ya. Kita berhasil mendownload atau enggak usah di-download ya, kita cari poin-poinnya aja ininya. Kita masukkan di daftar pustaka itu bisa. Ya. Artinya kan kita memang membaca secara garis besarnya gitu. Dan sudah mensitasi kan gitu. Dan sudah mensitasi di sini aja ST. Apakah kita bisa dapatkan? Kalau ini kan nggak dapat gitu. Kalau nggak dapat, terus ternyata artikel itu memang perlu. Nah, ini bagus loh ya. Kita rasanya bagus untuk disitasi ya, ambil aja ini eh, yang utama-utama ini. Yang ngomongin apa gitu ya. Ini kalau nggak ngerti ya bawa aja ke ini daftar pustaka itu kami bisa ini terus menggunakan sebagai sumber daya menyediakan ini bisa menjadi ini bisa menjadi metodologi ya. Metodologi. Nah, dapat air apa ini kan lupa tadi si siapa Fukuyo YKK gitu ya. Tuh, tahun 2024. Dan nanti daftar pustaka Anda isikan sesuai. Dan daftar pustaka ini kan dia mintanya eh, kayak gini ya. Jadi di sini kita copy paste saja. Kemudian sini paste. Eh, ini kalau buku begini, koma, A titik, B titik, F titik. Dan di sini ini kan koma ya. Jadi habis nama, koma, inisial nama depannya. Ya, ini kan nama belakang, ya. Last name, nama depannya Anda inisialkan semua. Ya. Dan yang ini kan si Ramos, nama belakangnya. Sudah kasih nama R titik A titik I, koma. Ini udah bisa hilangkan.
kemudian Kak Foni. Nah, anggaplah Anda sudah tiganya. Sekarang caranya dia ini kan berarti titik selesai, ada beberapa lah gitu. Kedua itu tak sebutkan dalam kurung 2024. Ya. Kemudian pakai tanda petik deh. Tanda petik, dan ini kita copy, Ctrl C, kemudian klik paste di sini. Klik lagi, koma. Nah, sekarang nama ininya kan, nama publishernya kan. Publisnya itu di sini. Oh, ini kan sudah isi ya. 2024 ini nggak perlu. Sudah isi tahun. Nah, ini kemudian kalau dia masuknya conference ini kan, conference ininya nggak ada ya. Jadi mungkin kita hanya perlu ini misalnya proceeding seminar internasional, kemudian publishernya, halamannya itu. Kalau ada halamannya berarti dia halamannya berapa sampai berapa gitu. Di sini biasanya eh, ada di- kalau di di sini biasanya nggak kelihatan ya, kecuali kita dapatkan PDF-nya ya. Kalau di PDF-nya misalnya yang ini ya, ini kita bisa lihat di halaman sini 680 sampai berapa ini 682 itu. Jadi kalau di sini itu ada 680 682 gitu ya. Ya sudah selesai dah. Jadi Anda sudah melakukan eh, eh, publikasi apa citasi itu. Nah, saran Pak memang eh, Anda bisa melihat dari publikasinya Mahasiswa teman-teman angkat dosen. tidak ada yang join Zoom. Ya, Google Scholar ya. Anda lihat di Google Join Scholar. Valdi, kedengeran suaramu Valdi. Misalnya di sini Ketut Ulki karyawan. Ini kan sudah ada nih namanya. Saya tinggal klik. Nah, bapaknya tahun berapa nih, bisa berdasarkan tahun yang baru-baru gitu ya. Nah, ntar lihat ininya, apakah dia ini masuk enggak gitu. Yang sesuai enggak dengan apa yang dibahas artikelnya. Kalau ada masuk, pakai itu aja gitu ya. Gimana cara citasinya ya kayak tadi ya. Nah, itu gambaran bagaimana membuat citasi, kemudian mencari artikel. Nah, kalau misalnya nggak dapet PDF-nya sekali, ya, eh, paling tidak Anda ya mungkin cari alternatif lain ya. Kalau benar-benar, wih, ingin ini sekali artikelnya itu ya kayak kayak tadi modelnya, mencari datanya itu berdasarkan apa yang terlihat di sana ya, yang apa tidak di PDF-nya ya. Tapi usahakan memang informasi yang diperlukan itu ada ya. Misalnya seperti tadi ada informasi minta halaman berapa sampai berapa ya. Nah itu Anda harus mencari itu ya. Di halaman berapa sampai berapa ya Anda harus di artikel itu ketemu ya. Kalau misalnya ini ya mestinya cari artikel yang lain ya. Kan banyak ya. Yang Indonesia Anda di Google Cendekia atau Google Scholar itu juga cukup banyak.
Nah, itu gambaran gimana Anda membuat sitasi, membuat artikel, publikasi, gimana mendaftar di publikasinya, kemudian di ininya membuat sitasinya, dan kalau haki ya sudah sudah banyak ya contohnya ya. Jadi kalau haki ya nanti ada linknya ya khusus yang eh, artinya kalau haki itu gampang lah ya. Tinggal produknya apa buat formatnya kayak gini Anda tiru, kemudian kita bantu untuk urus hakinya bisa. Nah, itu gambarannya ya bagaimana mempermudah Anda melakukan publikasi, kemudian mensitasinya bagaimana, membuat artikelnya, menyesuaikan dengan formatnya, sampai nanti eh, sudah submit dan hingga terpublish. Dan selalu setiap draft yang ingin dipublish, konsultasikanlah dengan dosen pembimbingnya. Gitu. Oke, itu gambaran dari Pak. Agak ini juga ya. Ya, semoga dipahami ya di sini bahwa sebenarnya hal yang ditakutkan bahwa perlunya ada publikasi itu sebenarnya nggak semenakutkan itu ya, hanya perlu waktu saja ya. Kalau dosen-dosennya free tanpa ada urusan macam-macam, mungkin banyak-banyak ada publikasi. Ya. Tapi dosennya nggak banyak kita dan eh, banyak sekali ada urusan administrasi ya, sehingga cukup menyita waktu ya untuk membuat artikel itu. Jadi artikel itu sebenarnya kita belajar untuk membuat laporan sih. Kalau di tempat kerja nanti kita bersiap membuat laporan kayak apa itu sudah mudah ya kalau kita sudah bisa belajar lakukan publikasi. Nah, kalau Anda misalnya bingung-bingung gimana ininya, Anda sebaiknya konsultasi ke dosennya ya. Jadi kalau Pak sih selalu siap ya, mau Anda konsultasi apa, biasanya tugas akhir yang mau pembimbing atau pengujinya Pak itu, kalau misalnya tugas akhirnya itu kurang serak ya, tak bantuin dengan menggunakan ChatGPT, misalnya kesimpulannya nggak ada angka-angka hasilnya, ya dengan ChatGPT kita bisa mengeluarkan gimana membuat kesimpulan itu eh, keluar nilai nilai yang penting dalam penelitiannya. Karena mahasiswa kadang eh, apa membuat kesimpulan tuh ya ini alatnya bekerja dengan baik gitu. Alatnya eh, setelah diterapkan di sini eh, mampu membantu masyarakat gitu. Nggak ada kata-kata nilai angka gitu. Padahal dalam penelitian atau laporan tugas akhir yang terpenting itu kata angka-angkanya itu. Nah, nanti masuk di abstrak gitu. Nah, itu biasanya Bapak bantu ya. Sehingga apa revisi itu akan lebih mudah ya. Lebih baik kita melihat mahasiswanya sekali aja revisi kita bantu nggak gangguin lagi. Kalau juga waktunya sama karena kalau bagi Pak tuh ya Pak bisa cepat ini maksudnya kalau mahasiswanya kurang begitu paham kita bantuin ya. Ya, teman-teman lain juga tetap begitu ya membantu bagaimana eh, apa dosen-dosennya di sini sangat baik-baik ya, sangat membantu memperlancar proses ya, sehingga biasanya mahasiswa itu cepat tugas akhirnya itu selesai.
tinggal laporan, tinggal ujian, revisi, selesai. 1 semester pun bisa ya. Nah itu sebenarnya kalau mau dilakukan gitu ya. Kalau ditunda ya mungkin kayak Pak juga sering juga menunda ya. Ya penelitian menunda dikerjakan akhirnya hasilnya ditunda, artikel pun juga ditunda ya. Yang penting nantinya bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu ya. Walaupun juga nantinya hasilnya tugas akhir, Anda harus bertanggung jawab menyelesaikan itu. eh, Sehingga kalau Anda lalai aja akan dikejar oleh dosen-dosennya. Ayo, ayo cepat-cepat datang-datang ya. Selesaikan biar tidak ada tunggakan. Udah selesai semua, udah yudisium, udah wisuda, udah happy-happy. Itu, itu yang harapan kita biar Anda masuk merasakan bahwa inilah kuliah gitu. Kuliah itu enggak kita numpang tempat bermain, tapi kita belajar gitu ya. Oke, ada yang bertanya dulu? Ya, sudah 1,5 jam. Mungkin yang mahasiswa 2024 ya. Ya, silsilah mungkin. Yang lainnya. Kita ini kan pertanyakan. Ya kadang itu ya, kalau mahasiswa itu memang susah untuk bertanya. Ya. Karena memang budaya sih. Ya, kalau di Bali itu ada pupuk kinade ya. Ngaden awak bisa gitu. Depan anaknya ngadanin. Kayak siap dana gitu. Ya, jangan sampai seperti itu lah. Kita itu memang apa bertemu di perkuliahan, bertemu di kampus, itu keluarga kedua kita ya. Keluarga pertama tetap yang utama yang di rumah. Tapi kita selalu berusaha memperlancar studi kalian dan di sinilah, di kampus inilah Anda sebaiknya mengasah diri Anda ya. Jadi Anda selalu anggap otak Anda itu adalah pisau yang harus selalu diasah gitu ya. Ya, tidak cuma asah di keterampilan saja, ya, tapi diasah juga di bidang tulis menulis ya. Kita berharap ya eh, jangan jangan merasa oh nanti saya mau membantu dosen ini. Ya tanpa dibantu juga dosennya tetap berkembang ya. Tetap juga naik pangkat ya. Ya, kalau dosennya mau ya. Nggak begitu cara berpikirnya itu. Jadi berpikirnya harus oh saya mumpung saya kuliah ya. Mumpung saya berada di apa Undiksa ya dan dosen-dosennya mumpung sudah apa expert lah artinya sudah punya artikel-artikel ya. Yang saya tanyakan saja itu Pak punya banyak artikel ini semua ini banyak artikel ini. Tadi kita lihat sampai 160-an ya artikel untuk di TRSC saja. Itu sudah sangat banyak ya bagi berlima itu sekitar 30-an tiap. Jadi sangat banyak. Itu yang apa indeks Sinta ya. Nah, itu yang kita harapkan mahasiswa bisa mulai membuat ya. Ya, kita tidak sampai mengharuskan. Kalau mungkin di prodi lain di informatika sampai dosennya pun juga di mata kuliah mengharuskan. Nanti mata kuliah apa yang mengharuskan artikel itu ya dosennya sih punya pegangan, SK-nya ada ya. Tapi ya bagi mahasiswa itu yang belum berpengalaman ya cukup berat. Tapi
tidak dikerjain ya berat. Sesuatu hal yang mudah itu kalau tidak dikerjakan kan gitu. Ya harus belajar dikerjakan, kemudian konsultasikan kepada dosen ya, ke orang tua Anda kedua ya. Karena kalau Anda lari ya kita yang ngejar-ngejar ya, kita yang nelpon-nelpon. Biasanya Pak Udi nih yang suka ngejar-ngejar. Mau di manapun, di ujung dunia pun Anda pasti dikejar sama Pak Udi ya. Dengan mobilnya yang off-road. Ya, itu aja. Eh, Kira-kira bagaimana ini? Nggak ada yang apa mau bertanya. Santai aja dengan Pak ya. Nah, ini juga direkam kan, nanti ada linknya. Mana kita kita cukupkan saja. Oke, karena eh, sepertinya tidak ada yang mau menanyakan ya. Ya kalau kesah dengan ini ya, ya mungkin nanti sambil jalan ya. Artinya kita membuka banget ya. Karena di sini tuh bukan masalah, oh dosennya harus banyak-banyak punya artikel, enggak ada keharusan begitu. Hmm, Tetap aja gaji kita segitu. Enggak ada ini, Bu. Mau masalah di sini, dosennya ada remun. Oh remunnya dibatasi kok. Gitu. Lebih aja artikelnya itu dari satu dua itu sudah dianggap eh, tidak dihargai gitu. Jadi, punya satu artikel itu sudah nggak punya artikel juga ada caranya dengan haki itu sudah selesai. Nggak ada ininya ya. Masalah di eh, insentif itu nggak ada. Dosen nggak ada kewajiban itu. Kalau dia mau naik pangkat juga ada aturannya khusus. Jadi nggak ada masalah mau mencari itu. Tapi kalau Anda mau belajar, kita sangat welcome sekali. Kalau mau buat artikel, belajar buat artikel, Pak, saya mau buat begini, Pak. Ini hasil saya, Pak. Nah, ini tabel-tabel dari ininya, data-datanya. Yaitu kita bantu untuk menjadikan, sesuaikan dengan template, menjadikan artikel. Nah, itu harapannya. Jadi Anda bisa bisa juga belajar eh, selagi kuliah maupun nanti di hasil tugas akhirnya itu kita akan berusaha bantu untuk menjadikan itu publikasi. Ya tentu memang ada kewajiban nantinya kalau setelah mau publish itu bayar gitu ya. Nah itu nantinya akan kesepakatan. Nah, mungkin cucuan sama dosennya. Ya dosennya juga masalah duit ya nggak banyak gitu ya. Jangan kira dosennya kaya-kaya enggak. Ya jadi eh, diharapkan kalau mahasiswa ini kalau punya artikel itu bagus sampai publikasi bagus, keluarkanlah effort kalian seperti Anda beli alat ini publikasi perlu biaya 300 400 ya emang begitu gitu ya. Ya dosennya juga begitu membuat artikel yang mengeluarkan duit apalagi yang internasional bisa jutaan. Ya Pak kemarin bayar 7 juta juga nih untuk publikasi artikel internasional. Ya itu memang kewajiban. S3 kan kewajiban. Oke, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Saya harap sosialisasi ini bisa mendapatkan atensi dari kalian, adik-adik, mahasiswa. Eh, Peluang ini atau aturan ini jangan menjadi beban, tapi bisa menjadikan peluang Anda untuk berkembang. Itu saja dari Pak. Terima kasih. Eh, Sebelumnya, oh ya Pak Pase, silakan. Enggak, Resen. Mana Pak Pase? Baik, terima kasih Bapak. Selamat malam. Oke.
Nih, lumayan menarik, Pak ya. Walaupun agak membingungkan nih, Iya. kait artikel. Jadi kalau di bidang saya, istilahnya seperti menyusun modul, Bapak ya. Nah, kita bisa membuat modul, cuman ya sesuai dengan yang Bapak tadi utarakan itu kan sesuai dengan jabatan. Namun di sini artikel ini apakah eh, terpaku hanya untuk tugas akhir apa dari beberapa sumber, Bapak? Terima kasih, Bapak. Oke. Jadi artikel itu menurut di aturan itu boleh selama mahasiswa itu studi ya. Nah, kalau jika dia terkait dengan perkuliahan, nah, eh, harus menyertakan satu dosen yang mengampu mata kuliah atau terkait dengan bidang keilmuannya, gitu. Jadi selama kuliah kita mata kuliahnya apa dan bidang yang terkait ya, terkait dengan prodinya ya. Ya, sampai Pak Pasel sedang ini kan THK sama bahasa Indonesia ya artikel bahasa Indonesia, artikel THK yang dimasuk ke IPS itu nggak terkait bidang yang eh, sedang di apa dijalankan itu ya. Jadi di situ ada aturannya. Kemudian kalau di tugas akhir kemarin kan sudah sidang. Jadi sudah ada modulnya, sudah laporannya sudah jadi, buat Haki juga tinggal ambil-ambil dari tugas akhirnya bisa. Kemudian kalau itu dimasukkan ke artikel bisa juga. Jadi tinggal kita susunkan aja judulnya mungkin ada berubah sedikit boleh. Gitu. Mau sama blog juga nggak masalah. Nah, nanti susun berupa apa aturan yang di template nih. Kalau abstrak nanti kan abstraknya hanya 120 sampai 250 kata ya. Mungkin dimasukkan dari abstrak yang ada di tugas akhir ya. Terus yang lainnya kayak pendahuluan, kemudian metode penelitian itu akan eh, ngambil dari tugas akhir itu ngambil beberapa nih comot. Jadi tinggal kalau sudah jadi sampai kesimpulan, sampai daftar pustaka, daftar pustakanya kan diupdate caranya begitu tadi ya. Kayak citasi gimana caranya, cari artikel yang lain, tambah-tambahin lah gitu ya. Nambah-nambahin. Nah, jadi udah draft gitu, konsultasikan sama dosennya, kemudian mau nyasar yang jurnal mana ya. Nyasar jurnal kayak tadi atau di JPTE, di S1PTE ini kita kan punya juga jurnal. Nah, itu tinggal konsultasikan sama dosennya. Jadi selama itu kan ada perjalanan enggak. Kita tidak berharap nih langsung Anda di sosialisasi ini paham bagaimana prosesnya sampai publis tuh. Kita enggak ini cuma ada poin-poinnya yang Pak sampaikan tadi mungkin agak susah diterima, tapi nanti sambil jalan tuh dikonsultasikan sama dosennya. Jadi kalau membuat artikel ada template-nya, sesuaikan dengan itu. Kalau misalnya sudah jadi, tinggal konsultasikan sama dosennya. Ini Pak, ini saya buat artikel begini, eh, Pak bisa enggak ini apa ngecek akan ngedit-ngedit lah gitu. Nah ini kalau ada mahasiswa kayak itu seneng banget ya. Karena selama ini kita haus dan dahaga mahasiswa yang seperti itu. Nggak ada yang sampai membuat artikel konsultasi gitu ya. Ya, ini bisa menjadi permulaan Anda belajar ya. Gitu Pak Pase. Oke, terima Ya, kasih, Bapak. ya. Maaf, Bapak keliru. Kalau artikel itu kan sudah high, Pak ya. Levelnya sudah ya di atas lah untuk kita mahasiswa. Maksud saya itu yang di HKI-nya itu, Pak. Oh, yang di Haki.
Nah, itu yang jadi kendala. Kayaknya bukan saya aja sih, teman-teman banyak yang terkendalanya di sana. iya. Nah, itu apakah plug kita ambil dari skripsi kita atau Hmm, dari narasumber yang lain, Bapak? Terima kasih, Bapak. iya. Kalau haki itu bebas ya. Jadi kalau sudah ada tugas akhir ya buatkan aja itu. Karena haki yang hak cipta itu bisa plug di tugas akhirnya itu dijadikan haki itu bisa ya. Jangan salah ya. Nggak harus jadi buku panduan loh. Langsung aja didaftarkan tuh bisa jadi haki. Kalau lebih bagus lagi dijadikan buku pustaka, ada format yang kita buat, kita bisa desain covernya, kita bantuin, jadiin apa buku panduan, kemudian didaftarkan. Biayanya juga ya 200 gitu. Sama, mau Anda publikasinya langsung plek, laporan tugas akhirnya Anda masukin di haki, tutup mata dan langsung nggak perlu edit. Masukin haki bisa itu di laporan gitu, tugas akhirnya. Itu jenisnya. Tapi ya kurang elegan sih langsung memasukkan. Bapak juga kalau mau masukkan laporan disertasi langsung masuk bisa jadi hakim. Tapi nggak merasa nggak enak aja gitu. Aku nggak ngerubah sesuatu gitu. Kalau dibuat jadi buku panduan kan ada merubah dikit ya. Dari segi format, kemudian dari kata apa pembacaannya berurutannya itu ada gitu kan. Nah, itu sehingga kita ngerasa oh ini jadi buku panduan yang ukurannya A5 misalnya. Itu jadi enak ya. Jadi ukuran A5 kan kecil-kecil ya. Ntar kita printkan saat akreditasi ini menjadi apa eh, buku panduan dari tugas akhir mahasiswa itu. Ada desain-desainnya. Ya cukup ini. Ya kalau kalau ini langsung aja ke dasarnya. Kalau Pak ya cepat kemarin 10 haki mahasiswa itu memang 3 hari Pak buat ya. Ya, udah jadi gitu. Itu bisa dilihat hasilnya dengan Canva itu cepat sebenarnya. Ya artinya ya kalau dosen kan sekarang tinggal ngikuti zaman aja ya. Kalau mau apa sedikit kreatif itu bisa. Mahasiswa pun juga kalau mau belajar Canva lihat-lihat aja yang tutorial di YouTube. Kemudian cepet kok gitu-gitu. Sekarang dimudahkan sekali. Oke itu ya. Ini Pak. Saya Terima kasih, Bapak. sebenarnya jangan berpikir susah itu ya. Ini Pak tugas akhir Pak, tolong dong buatin buku panduan. Gitu. Hah? Coba kamu buat dulu gitu. Sesuaikan template ini. Nah, datang lagi, kalau agak ini bingung, biasanya Pak langsung ubah cepat. Oke, itu saja. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, mungkin terima kasih. Mungkin ada kata-kata mungkin dari Pak Budi, Pak Sutayo. Oh, ini kebetulan Pak Sutayo ada juga. Nur. Kalau dari saya Pak Santo, Ya. tadi ada menarik sih sedikit mungkin ya, ada banyak nih karena sudah lama nih Pak Santo tadi menjelaskan dan cukup lengkap juga sih jelas. Tadi dari Pak Pasek mungkin kebingungan ya karena saya lihat saya dengar tadi ada 3 istilah yang dia Pak Pasek tadi tanyakan, yaitu yang pertama terkait dengan apa bingungan dia itu modul ya dia karena Pak Pasek sering membuat modul mungkin ya di tempat kerjanya, kemudian KKI dan artikel tadi yang ditanyakan. Nah, mungkin perbedaannya tadi sudah sedikit disinggung sama Pak Santo. Saya hanya mempertegas saja. Kalau di dalam penulisan artikel yang dituntut oleh lembaga kan dalam ini kewajiban lah gitu kan untuk mahasiswa bisa wisuda itu artinya merupakan hasil dari penelitian sebenarnya. Tapi kan penelitian itu banyak jenisnya ya Pak saya. Mungkin salah satunya dari hasil tugas akhir itu kan. Tapi sekarang kan tidak hanya itu. Jadi dari hasil pelaksanaan perkuliahan pun sebenarnya bisa
dibuat dalam bentuk artikel. Jadi sebenarnya di dalam artikel itu ada permasalahan sebenarnya yang diangkat dan untuk diselesaikan seperti itu. Kemudian diuji beberapa kali pengujian. Jadi data-data pengujian itu harus ada, Pak Pase. Nah, mungkin kalau di dalam sebuah modul itu tidak seperti itu kan. Mungkin di modul itu mungkin lebih banyak, tapi tergantung modul sih. Kalau modul pelajaran atau modul mata kuliah kan lebih banyak ada teori-teori di sana kan. Tapi kalau modul praktikum adalah lebih banyak langkah-langkah praktikum yang mungkin dijabarkan. Nah, kalau artikel ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Santo dan sedikit saya tambahkan tadi itu memang seperti itu. Nah, kalau HKI atau hak kekayaan intelektual itu di dalamnya banyak sebenarnya. Ya, salah satunya itu adalah hak cipta namanya. Tapi selain hak cipta juga ada hak paten, paten sederhana dan lain-lain. Nah, yang salah satu bisa untungnya tidak lembaga ini tidak diwajibkan untuk tertentu HKI-nya, tapi hak cipta pun juga boleh gitu kan. Nah, yang namanya hak cipta itu adalah segala sesuatu sebenarnya yang dibuat atau memang benar-benar dibuat oleh orang yang bersangkutan. Misalkan Pak Pase buat apa gitu kan, lagu gitu kan. Nah, itu bisa dihak ciptakan Pak Pase. Itu. Nah, membuat tulisan apapun gitu kan hanya misalkan satu halaman saja itu sudah bisa diajukan untuk hak cipta gitu kan. Cuman kan harus dilihat juga bidang kita seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Santo. Kalau memang bidang kita adalah di bidang teknik elektro gitu kan ya hendaknya yang diajukan sebagai hak cipta sebagai syarat untuk bisa yudisium itu kan kalau tidak salah Pak Santo ya hak cipta itu adalah atau HKI itu adalah syarat untuk bisa di yudisium. Nah, jadi hak cipta itu sebenarnya lebih gampang dibandingkan dengan artikel dalam membuat artikel karena misalkan setelah selesai membuat tugas akhir, laporannya sudah selesai. Nah, itu misalkan atau alat lah, belum selesai penelitiannya, jadi Pak Pase sudah membuat alat tapi laporan TA-nya belum gitu kan. Nah, Pak Pase bisa dengan lebih mudah gitu kan membuat buku panduan kan atau buku petunjuk saja penggunaan dari alatnya itu. Hasilnya itu sudah bisa dihak ciptakan. Padahal tulisan Pak Pase terkait dengan tugas akhir atau skripsinya itu belum selesai. Nah, jadi sehingga lebih mudah sebenarnya hak cipta itu dibuat. Nah, mungkin begitu sedikit penjelasan yang sederhana lah dari saya Pak Pase. Ya, mudah-mudahan dipahami. Itu aja mungkin Pak Santo dari saya. Terima kasih. Ya, ya terima kasih Pak Udi sudah menambahkan. Jadi Pak. memang itu kalau hak cipta itu hanya didaftarkan aja, verifikasinya nggak ada dari dosen yang terkait atau dari diri sendiri gitu. Oh, kalau misalnya kadang salah ketik apa itu tuh di hak cipta udah jadi langsung udah sertifikatnya gitu. Ya, Padahal kalau kita artikel itu kan prosesnya juga panjang ya. Ada reviewer lagi. Jadi di dalam jurnal itu kan nanti dipublish di jurnal kalau di artikel artikel ada itu Pak. reviewernya. Jadi review lagi. Kalau ada salah dikembalikan lagi. Gitu prosesnya agak lama. Nah, kebetulan kalau misalkan kita sasar yang jurnal pendidikan TNI itu atau JPTI itu kan ya yang mengelola itu ya review-reviewnya itu dari dosen-dosen PTI dari kita juga gitu. Jadi lebih gampang sasarannya kalau mau publish artikelnya itu di jurnal pendidikan teknik elektro atau JPTI. Nah, mungkin seperti itu ya Pak Santo ya Pak Kasa. Ya, betul. Ya, itu bedanya artikel. Artikel ada orang yang review. Kalau hak cipta nggak ada, ya. Langsung jadi gitu. Yang penting data kita lengkap. Artinya data identitas ya. Oke, seperti itu gambarannya. Eh, Kewajibannya seperti kita yang sudah cukup lama, hampir 2 jam. Oke, jika tidak ada yang bertanya, ya kita akhiri pertemuan sosialisasi ini. Terima kasih atas atensinya dan yang bertanya dan dosen-dosen yang ikut terlibat di sini. Ya, semoga ini jadi awal baik kita untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Terima kasih Pak Assalamualaikum. Santo. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Ya, mari selamat malam. Malam.